Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Khair Ummah, para tokoh masyarakat, asatidzat, para pemangku wilayah, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat luasnya rezeki, dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Tentu kenikmatan-kenikmatan ini yang Allah anugerahkan kepada kita selaku makhluknya, terlebih yang mengaku selaku hambanya. Tentu kewajiban makhluk, terlebih yang mengaku sebagai hambanya, adalah berterima kasih, bersyukur kepadanya, bahwa tanpa perwujudan Allah mustahil adanya berbagai nikmat ini. Nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua wajibnya disyukuri, adalah kebaikan kembali kepada kita semua. Allah sendiri yang menjanjikan barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat-Nya, niscaya kenikmatan itu akan lestari dan bertambah-tambah. Maka mudah-mudahan Allah jadikan rasa syukur yang setiap kali kita ucapkan sebagai ungkapan kepadanya atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula wasilah daripada majlis ta'lim ini, mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita kehidupan yang senantiasa diridhai olehnya, kehidupan yang senantiasa diberkahi olehnya, kehidupan yang senantiasa bermanfaat oleh karenanya. Keberkahan meliputi panjangnya umur kita dalam keadaan sehat walafiat, panjangnya umur kita tetap semangat dalam beribadah, panjangnya umur kita dengan istiqamah keimanan sampailah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Tentu selawat yang dibacakan oleh umat ini bukan semata karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah seru di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepadanya. Lebih daripada itu, solawat yang diungkapkan oleh orang-orang yang beriman
adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kita mengenal ajaran Islam, sebagai wasilah kita tetapnya iman. Maka rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layaklah ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepadanya. Layaklah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan di dalam sabdanya, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya golongan manusia yang pertama kali bersamaku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan aktsaruhum alayya shalah, yang paling banyak membaca sholawat, perhitungan yang paling banyak ini berarti sebuah pilihan. Membaca sholawat bukan sekedar di dalam sholat. Membaca sholawat di lain waktu, di dalam berbagai kesempatan apapun, sehingga perhitungan aktsaruhum alayya shalah menjadikan berbagai kemungkinan siapapun, kapanpun, dan dimanapun haknya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umatnya senantiasa banyak membaca sholawat, bukan sekedar memang janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak yang banyak membaca sholawatlah termasuk golongan manusia yang pertama kali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kiamat. Juga adalah harapan kita, dengan inilah mudahnya mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan rutinitas dari majelis ta'lim ini, melanjutkan tafsirnya surah Al-Baqarah. Sekarang kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu, tidak sungkan, ayat riba, membuat, menerangkan, masalan, perumpamaan, ma ba'udah, berupa nyamuk, fama fauqaha, sampailah pada sesuatu yang lebih rendah daripada nyamuk. Ya, lebih rendah dari nyamuk dari ukuran bentuk, kuman. Apa yang lebih rendah dari nyamuk? Dari ukuran bentuk lah. Ya, semut, virus corona, itu yang paling, semakin tidak kasat mata semakin rendah. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah tidak malu, Allah tidak sungkan membuat perumpamaan berupa nyamuk sampailah pada sesuatu yang lebih rendah dari nyamuk. Allah tidak malu.
Kalimat la yastahyi ayyadriba mathala di sini sebagai bentuk kekuasaan Allah. Kita selaku orang yang beriman, ketika Allah menampakkan perbuatannya yang sekecil apapun, maka justru kita semakin yakin akan kekuasaan Allah. Nah, kalau orang yang jauh dari keimanan ngejek, tidak begitu di kabar-kabarin, gak mau masuk dengan nalar dan hatinya. Timbang nyamuk dibahas, kata orang yang tidak mau beriman. Lalu kata orang yang beriman, justru itulah betapa Allah tidak malu memberikan percontohan di dalam penciptaan nyamuk. Bagi orang yang beriman justru berpikir betapa hebat dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nyamuk. Kalaulah kemudian manusia hendak menandingi di dalam keserupaan bentuk, membuat patung orang, patung gajah, oleh sebab besarnya bentuk gampang. Membuat telinganya gampang, orang gede barangnya. Sampailah membuat kemaluan gajah umpama ini di dalam patungnya, gampang, orang gede barangnya. Nyamuk, buat kuping nyamuk bagaimana? Buat kemaluan nyamuk bagaimana? Justru kecilnya perumpamaan yang diperbuat oleh Allah itu malah menjadikan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Dan kalau buat gajah, buat kuda, perumpamaan patung bentuk mudah, barangnya nampak kelihatan, dibentuknya mudah. Semakin kecil semakin rumit. Kerumitan inilah yang menjadinya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Buat nyamuk, patung nyamuk, gimana buatnya? Sekecil itu. Rambutnya kayak gimana, sayapnya. Jadi kecilnya bentuk yang diupamakan oleh Allah di dalam penciptaannya, justru inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin rumit, bukankah logika seseorang semakin tinggi pendidikannya, semakin dia akan memahami kerumitan. Di dalam rumus-rumus pelajaran semakin tinggi semakin rumit. Dan kerumitan itulah sebagai tingkat kecerdasannya. Ini sebagai sebuah pernyataan Allah kepada mereka, orang-orang yang tidak beriman. Fama fauqoha, lebih rendah dari nyamuk bahkan. Allah tuh sanggup. Kenapa sih nyamuk? Nyamuk kan barang yang paling mudah. Kenapa sih nyamuk yang digambarkan di dalam ayat ini? Nyamuk itu makhluk yang paling umum atas kecil dan perkenalannya. Di mana ge nyamuk mah ada. Nah. Jadi Allah itu hendak menampakkan alam fikir hambanya dengan mudah. Barang kecil ngeselin nyamuk. Barang kecil ngeselin. Dan betapa hikmah ketika Allah mengabarkan tentang nyamuk, faidahnya luar biasa dari nyamuk. Atas dasar kesalnya orang terhadap nyamuk, betapa Allah mengangkat derajat orang-orang di dalam mata pencaharian. Dibuatlah autan gara-gara si nyamuk. Sovel, King Kong, Baygon, gara-gara nyamuk. Dan tidaklah sia-sia apapun yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang sia-sia. Pasti semuanya berlaku kemanfaatannya. Tibang nyamuk banyak manfaatnya.
Fammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwasanya masalah perumpamaan itu al-haq adalah benar. Orang yang beriman mah benar. Apapun yang datang dari Allah benar. Keyakinan seorang hamba, keyakinan seorang manusia ketika berkaitan sesuatu yang tidak bernalar, itu bukan sekedar logika tapi hati. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menganugerahkan julukan As-Siddiq bagi sahabat Abu Bakar. Julukan ini luar biasa anugerah dari Rasul. Betapa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai menunaikan Isra Mi'raj, beliau bercerita dan cerita itu menyebar ke orang-orang Muslim, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tentu orang-orang kafir, orang-orang munafik membuat bantahan-bantahan dan sebagai lelucon. Apaan Muhammad, kata mereka? Ilok semalam bolak-balik, orang Betawi kira-kira ini. Ilok semalam, dalam semalam bolak-balik ke langit. Itu zaman dulu Pak, zaman sekarang gak masuk akal yang teknologi tinggi. Zaman sekarang yang kecepatan tertinggi supersonik itu juga gak masuk akal zaman sekarang, apalagi zaman dulu. Sehingga atas propaganda kebencian, bulian dari kaum musyrik dan orang-orang munafik, atas kebohongan pernyataan mereka bahwa Muhammad bohong, pendusta, mustahil. Dalam semalam bolak-balik dari bumi ke langit, langit 7 pula. Mustahil, bohong. Tidak sedikit orang-orang yang beriman, imannya lemah itu kembali murtad. Maka ketika sampailah kabar ini kepada Sayyidina Abu Bakar, ketika orang menyatakan, wahai Abu Bakar, ku dengar Muhammad telah melakukan perjalanan jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit sampai lapis 7. Benar itu? Nah, orang ngasih kabar tapi menanamkan keraguan. Sayyidina Abu Bakar apa jawabnya? Jika itu datangnya dari Nabi Muhammad, aku yakin itu adalah benar. Bedakan Pak antara keyakinan yang bersumber dari nalar dan keyakinan yang bersumber dari hati. Manusia seringkali terjebak keyakinannya karena segala sesuatu yang dia bayangkan itu memakai nalar. Betapa banyak keimanan di dalam ajaran agama itu justru butuh hati di dalam keyakinan. Betapa sering manusia ketika hendak mencapai sesuatu ragu di dalam menjalaninya karena yang dikedepankan adalah nalar. Hitung-hitungan dulu Pak. Kalau begini nggak nyampe, nggak jadi, nggak yakin. Betapa dengan keyakinan bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah dan Allah lah pembuka jalan terbaik di dalam segala perkara. Maka yakinlah, keyakinan itu dengan hati bukan dengan nalar. Kalau nalar hitung-hitungan, gaji sekian, saya ngambil mobil, enggak nyampe, enggak jadi. Saya gaji sekian ngambil rumah, lah kagak nyampe, enggak jadi. Nalar. Seringkali manusia tidak sampai pada tujuan karena selalu mengukur diri dengan nalar. Padahal Allah menjanjikan min haitsu ma la yahtasib.
Segala sesuatu itu datangnya tidak terduga, Allah yang Maha Kuasa. Nah, saya pribadi ngalamin, Pak. Ya alhamdulillah. Tahadduts bi ni'mah. Bahwa betapa dengan keyakinan hati itu Allah mempermudah. 8 tahun yang lalu, karena dorongan orang tua kepada saya selaku anaknya, segera ambil rumah, beli rumah. Beliau sambil menangis waktu itu karena ketika rindu terhadap cucunya main ke perumahan, saat itu saya tinggal di masjid, Pak. Saking gak punya duit untuk ngontrak, saya tinggal di masjid, di sekretariat. Sekretariat kecil, cuman ukuran 2,5 kali 7 meter sekretariat. Ya orang tua wajar sedih gitu. Kamu gak kasihan sama anak istri? Itu kan pertanyaan yang gak perlu dijawab sudah, Pak. Kamu gak kasihan sama anak istri? Kamu tinggal di sini, waktu itu masjid masih banyak rerumputan, ular masih liar gitu. Anak saya pernah megang ular, Pak. Walaupun tidak berbisa, namanya ular ya nakutin. Jadi ibu Mimi itu ngomong, kamu tidak kasihan sama anak istri? Sampai kapan seperti ini? Segera cari rumah, beli. Saya waktu itu ketika orang tua, ibu itu ngomong seperti, saya memalingkan muka agar air mata saya tidak nampak di hadapan beliau. Saya menjawab, ya Mi, insya Allah mohon doanya saja. Saya meneteskan air mata itu, memalingkan muka. Saya tidak ingin orang tua tahu kesedihan saya. Mohon doanya Mi. Kemudian orang tua pulang. Beberapa hari kemudian nelpon, segera cari rumah. Gak usah yang besar-besar, yang kecil G. Yang penting kamu punya harga diri. Orang tua itu seringkali menanamkan kepada anaknya ketika rumah tangga, tidak ada kemewahan apapun. Punya mobil tapi ngontrak, gak ada harga dirinya, kata orang tua. Seburuk-buruknya dapat rumah, disitulah letak harga diri seorang suami. Ini ada uang, kekurangannya kamu cari. Nyarinya banyak lagi, suruh nyari. Apaan kita curhat tadi, tinggal di masjid karena gak punya duit, tibang 2 juta 3 juta, waktu itu ngontrak rumah setahun 3 juta. Saking gak punyanya kita tinggal di masjid. Orang tua nawarin, ini ada duit, cari rumah yang kecil saja dan cari sisanya. Sisanya banyak kan? Ya Allah Gusti, orang tua nyodorin duit, suruh cari tambahannya, sementara tambahannya lebih gede. Maka disinilah ujian. Dan semua orang pasti mengalami betapa ketika menghadapi perkara yang nalar tuh gak sampai, Pak. Nalar tuh gak sampai. Saat itulah Allah menghendaki ketika menguji hambanya itu agar, kalau bahasa nih, lu jangan nalar mulu ngapa. Keimanan itu urusan hati. Kalau nalar itu matematika, gak nyampe, gak jadi. Gak nyampe, gak jadi. Maka saat itu saya bersama istri ngobrol. Awalnya tidak bersemangat, tapi karena orang tua terlebih sang ibu yang memberikan semangat, saya selalu dari dulu ketika orang tua terutama ibu yang memberikan ucapan, saya berusaha mewujudkannya. Karena di sana letak keutamaan besarnya ridho sebagai pendobrak daripada takdir Allah. Tidak ada yang tidak tembus dengan keridhaan orang tua, tidak ada. Semuanya tembus dengan keyakinan kita. Saya bilang dengan istri, Mi, lebih khusyukkan dalam sholat duha. Istri saya udah istiqomah sholat duha. Tapi waktu itu saya mohon, lebih khusyukkan sholat duha.
Bisa jadi istri udah khusyuk tiap sholat cuman saking pinginnya kita. Lebih khusyukkan sholat duha. Lebih jagalah Senin Kamis. Dan tambahkanlah sholat malamnya. Saya mau ngomong gitu sama istri. Kita bareng-bareng minta sama Allah. Kita ridho sebenarnya. Kalau saya bilang kita, karena saya punya husnudon terhadap istri saya tuh qanaah diajak apapun nerima. Kita ridho dengan kehidupan ini, tapi kita tidak ingin orang tua bersedih. Saya ngomong begitu. Kita mohon kepada Allah agar kesedihan orang tua tidak berkelanjutan. Kita wujudkan, memohon kepada Allah. Sehingga cerita nyari Pak, nyari tambahan. Istri kebetulan orang yang lumayan punya. Kalau bicara dunia saya kalau kalah jauh dengan istri. Urusan dunia istri menang. Cuman setiap waktu saya tidak pernah mengandalkan istri. Saat itu karena luar biasa sampai istri bilang, ya udah jual aja tanah saya, warisan dari bapaknya. Jangan. Orang tua saya mendidik, jadilah seorang suami yang punya martabat tinggi. Jangan merendahkan diri atas kebutuhan yang tidak mendesak. Tidak begitu prinsip di hadapan istri. Saya bilang jangan. Saya nelpon ke orang tua, jangan. Itu haknya istri dan anak-anak, bukan hak kamu. Bingung saya. Ya singkat cerita menggadaikan lah. Lumayan ada tambahan. Nyari lagi Pak. Waktu itu dengan mudah cari tambahan. Peganglah uang sekian, cari rumah kecil nggak nemu-nemu. Sebab kecilnya rumah waktu itu orang tua ngasih syarat. Carilah rumah yang meskipun kecil strategis buat jualan. Lah kan keder itu. Berarti harus pinggir jalan yang otomatis harganya rada. Rumah mah nggak usah gede-gede, cuman kira-kira buat usaha empan gitu orang tua. Sebab istrimu tidak pernah keluar di rumah terus ya untuk aktivitas dia nanti buat warung. Nyari nggak ketemu Pak. Sampai suatu saat saya cari informasi dari salah satu jamaah bilang, kebetulan depan rumah saya itu ada yang mau dijual rumahnya. Saya survei, lah rumahnya gede men. Gede. Enggak saya bilang. Orang tua bilangnya cari yang kecil saja agar uangnya mencapai. Saya bercanda dengan orang tua, ada tempatnya cocok, strategis tapi gede rumahnya. Ya coba lihat dulu. Itu sempet-sempetnya orang tua ke Tambun balik lagi. Ya udah jadiin. Kan harus nyari tambahan lagi Pak. Ya Allah Gusti. Orang tua langsung senang sama rumah itu. Dan alhamdulillah, tahdits bin Imalah ini buat pelajaran semuanya. Sudah menjadi tradisi. Mungkin bid'ah tapi ini yang baik Pak ya. Mungkin bid'ah tapi ini yang baik. Tradisi keluarga saya karena emang nasihat dari Pak Kiai, ketika punya tujuan yang dianggap berat, itu semuanya punya amalan yang sama pada saat itu. Yuk paginya sholat duha, yuk malamnya sholat tahajud, yuk besoknya puasa. Itu di keluarga saya menjadi tradisi. Menantu harus ikut aturan keluarga. Kerja kuli, mau kerja apa ke, pokoknya puasa besoknya. Jadi sudah menjadi tradisi dalam keluarga. Ketika ada tujuan yang dianggap luar biasa, semua bersepakat kompakkan. Yuk sholat duha yuk sholat duha paginya, yuk sholat malam kuatkan, yuk besoknya puasa. Itu kompak itu dalam keluarga. Saya sampaikan itu dan kata orang tua, udah nanti kamu telepon kakakmu, telepon adikmu, sampaikan ini tujuan ini. Kapan waktu kita berbarengan berpuasa sebagai wasilah mudahnya menembus tujuan ini. Dan luar biasa dengan keimanan Pak, sesuatu yang tidak masuk akal jadi. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak masuk akal. Sehingga sampailah ketika saya pada akhirnya jadi ngambil rumah itu, banyak yang nggak percaya Pak. Ya mungkin kalau dibahasa kan, ayolah Ustaz Saiful, orang tinggal di masjid saking nggak punyanya, sekalinya
5 bulan, nggak nyampe 5 bulan saya di masjid, jadilah. Itu keyakinan. Saya dari tadi tidak bahas gaji, Pak. Guru honor berapa sih, Pak? Nggak bahas gaji. Hitung-hitungan juga nggak nyampe. Tapi yakinlah, min haitsu ma la yahtasib. Allah sudah menentukan kita dengan keimanan, yakin bahwa Allah pasti akan memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak mesti memenuhi keinginan manusia. Itu pasti, Pak. Saya ulangi, Allah pasti akan memenuhi kebutuhan manusia, tapi belum tentu memenuhi keinginan manusia. Beda, Pak, ya. Kalau ngomong ingin, apa sih yang nggak diinginin manusia? Semua ge pengen. Semua ge kita yakini Allah pasti akan memberikan apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau butuh berarti emang sewajarnya. Kalau ingin mah beda. Apa sih yang tidak diingini manusia? Sekecil-kecil derajatnya manusia, daya hayalnya sama dengan orang kaya. Ya. Sekecil-kecilnya strata sosial manusia, itu daya hayalnya nggak jauh beda sama orang kaya. Sama kalau bicara ingin. Karena kalau bicara ingin adalah inna nafsal ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu senantiasa mengajak, memerintahkan kepada keburukan. Ini bicara keinginan, Pak, kalau nafsu. Sehingga tidak sedikit manusia terjebak untuk mencapai keinginannya. Tadi bicara nafsu. Segala sesuatu dengan cara pun dikerjakan. Menghalalkan segala cara. Karena ingin mewujudkan keinginan, bukan kebutuhan. Ini bicara hajat manusia dilandasi keimanan kepada Allah. Yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak mesti memenuhi keinginan manusia. Sebab kalau bicara keinginan manusia, apa sih yang tidak ingin? Dikasih rumah begini, lihat ada yang lebih, pingin. Dikasih mobil begini, lihat yang lebih, pingin. Lah kalau ngomong pingin mah nggak ada juntrungannya. Tapi kalau butuh, oh ini udah cukup. Namanya butuh, ini udah cukup. Kalau bicara butuh, prinsipnya qanaah. Kalau bicara ingin, keinginan, prinsipnya serakah. Apa kepingin manusia itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi bicara fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq. Orang-orang yang beriman, ingat, keimanan itu hati. Sebab jika keimanan ini ketika Allah disampaikan gambarannya dapat menciptakan nyamuk bahkan lebih rendah, kok nalar? Gak bakal, an-naul haq gak nyampe bahwa perumpamaan itu benar. Kalau dengan akal enggak. Sebab akal manusia dibatasi dengan berbagai kelemahan. Mustahil segitu rumitnya nyamuk. Maka banyak ayat-ayat yang model begini diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Bahwa segala sesuatu yang tidak masuk akal, orang Mu'tazilah gak mau mengimani. Lucu. Jadi orang-orang yang beriman, apapun, sampailah pada gambaran Allah sanggup menciptakan bentuk nyamuk, bahkan yang lebih rendah dari nyamuk, yang lebih kecil dari nyamuk, itu diyakini adalah benar. Ini keimanan. Sementara orang-orang yang kafir berkata, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Apakah maksud Allah menghendaki adanya contoh ini? Apa sih yang dimaksud Allah menjadikan contoh ini? Apa ya? Orang yang tidak beriman itu tidak sampai pada sebuah renungan.
Ngapain sih Allah buat perumpamaan nyamuk segala? Kalau bahasa gitu. Kata orang-orang kafir, apa sih maksudnya? Allah sampai memberikan kabar tentang pencipta nyamuk, anggur-angguran amat, nyamuknya dibahas. Ini kata orang-orang kafir. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyaklah orang yang tersesat. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan itu banyaklah orang mendapatkan petunjuk. Yahdi bihi katsira, kepada orang-orang yang beriman. Yudillu bihi katsira, kepada orang-orang kafir. Semakin sesat ketika orang-orang kafir ditunjukkan anugerah kebesaran Allah. Kok kebetulan yang diumpamakan nyamuk? Timbang nyamuk. Justru mereka ketika dinampakkan kuasa Allah dan mereka tidak menggunakan hati dalam keyakinannya, bernalar terus, yudillu bihi katsira, tersesat, semakin tersesat. Sementara orang-orang yang beriman, wa yahdi bihi katsira, dengan perumpamaan yang model nyamuk saja, banyak orang justru mendapatkan hidayah. Ya Allah, kalau Allah berkehendak atas keimanan seseorang yang tadinya ragu dengan ajaran Islam, Masya Allah, sampai segitunya Allah menggambarkan kuasanya membuat nyamuk. Dengan ucapan dia menjadikan dia terhantar untuk mendapatkan hidayah. Hebat sekali Allah. Nyamuk yang sebegitu kecilnya makhluk, wa ma fauqa, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk, Allah sanggup menciptakan. Maha besar Allah atas segala ketelitian. Kan kudu teliti Pak buat nyamuk. Kecil banget. Maka dengan gambaran ayat inilah orang semakin yakin dan mendapatkan hidayah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah Allah memalingkan dan tidak ada yang tersesat dengan perumpamaan tadi kecuali bagi orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya apa Pak? Illal fasikin, kecuali bagi orang-orang fasik. Fasik itu artinya apa? Faskun itu artinya rusak. Artinya rusak. Rusak apanya? Ya bisa rusak nalarnya, bisa rusak hatinya. Makanya orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran padahal kebenaran nyata di depan mata, maka biasanya disebut fasik. Orang sudah tahu kewajiban sholat dan ancaman sholat seperti ini, anugerah sholat seperti ini, kok dia enggan melaksanakan sholat padahal dia ngaku beriman, maka dia disebut fasik, rusak. Jadi fasik itu artinya rusak. Rusak hatinya, rusak nalarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit gambaran betapa la yastahyi di sini Allah hendak memberikan kabar la yastahyi, tidak malu. Orang kan kalau bicara gengsi, gambarannya begini Pak. Ada orang membuat karya, misalnya yang paling mudah lah, dia melukis. Satunya melukis. Kebetulan nih lomba melukis yang akan dinilai diantaranya kedetailan. Satu orang melukis gajah, melukis kuda. Nah, ada yang melukis nyamuk. Yang dinilai adalah kedetailan. Detail banget. Jadi kedetailannya itu dinilai. Maka otomatis
yang melukis nyamuk, kemudian udah nyamuk detail banget. Saya pernah lihat lukisan terkecil, itu bisa dilihat dengan teleskop. Jadi lukisan segede gini Pak, itu hanya bisa dilihat oleh alat bantu lensa. Detail banget Pak. Kalau apaan sih ini? Detail banget. Maka tentu yang ini yang bernilai. Kalau yang besar mah wajar, gampang banget membuat bentuknya. Coba semakin kecil, harus detail banget. Ini bentuknya begini, ini matanya begini, sehingga butuh alat. Oh iya, matanya detail banget. Maka yang begini otomatis nilainya lebih tinggi dari sekedar bentuk yang besar. Kalau yang besar mah enak, membuatnya enak, menilainya enak. Tapi yang detail semakin kecil, itu semakin rumit. Maka kerumitan inilah yang menjadikan nilainya tinggi. Jadi Allah tidak malu membuat perumpamaan sesuatu yang kecil. Justru disitulah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jadi muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan ayat ini sampai kemudian kita mesti malu ketika Allah menyatakan fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbi wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ini malu kita Pak mendengar apa ya? Ini kalimat ini sedang nyinggung orang-orang. Ayat pertama Allah memberikan kabar Allah tidak malu membuat perumpamaan bentuk nyamuk sampai bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Kemudian ayat selanjutnya, adapun bagi orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwasanya perumpamaan itu adalah benar dari Tuhannya. Ini kan nyinggung Pak. Sementara orang-orang kafir, mereka malah berkata, apa sih yang dikehendaki Allah dengan penciptaan itu, dengan perumpamaan itu? Silakan renungkan. Kita masuk yang mana? Kita masuk yang mana? Yes, masih. Tapi saya ragu. Udah Pak, yakini dah. Sayang, selama ini kita udah sholat kok. Berpuluh-puluh tahun ketika ayat ini nyampe kok ragu. Kan bisa ini. Bisa loh. Ayat ini menjadikan keraguan seseorang. Makanya ketika Allah menyebutkan yudillu bihi katsira, gara-gara perumpamaan itu tidak sedikit orang, artinya banyak orang menjadi tersesat. Sama keimanan orang-orang di zaman awal-awal Islam gara-gara ayat ini banyak yang jangan sampai kita udah sholat berpuluh-puluh tahun sampailah ayat ini tentang kabar Allah tidak malu menciptakan nyamuk bahkan yang lebih kecil dari itu. Kok dalam hati kita ngapain sih Allah? Kalau ada kalimat apa sih yang dimau Allah? Hati-hati Pak. Itu masuk golongan orang-orang kafir. Maka kita selaku orang-orang yang mengaku beragama Islam, sampailah ayat ini kepada kita, sayang sholat kita yang berpuluh tahun, kemudian ayat ini sampai kepada kita, jangan ada pikiran madza aradallahu bihadza mathala. Apa sih yang dimau Allah sampai membuat contoh begitu? Jangan. Yakini annahul haqqu mir rabbihim. Jangan ada pikiran yang aneh-aneh ketika berbicara keimanan. Yakin bahwa itu dari Allah. Yakin bahwa itu adalah keagungan Allah. Jadi hati-hati ketika ayat ini nyampe kepada kita. Gak usah yang aneh-aneh. Allah sudah nyinggung yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Jangan sampai kita masuk bagian yudillu bihi katsira. Jangan sampai gara-gara ayat ini kita mikir yang aneh-aneh. Jadi kita masuk pada golongan banyaknya orang yang tersesat. Gara-gara perumpamaan ini kita malah tersesat. Kita nggak terima. Kita mempertanyakan apa sih maunya Allah sampai buat begitu? Jangan. Sebab pertanyaan itu meskipun kesannya bertanya, justru malah melecehkan kuasa Allah. Kita berharap wa yahdi bihi. Dengan ayat inilah kita masuk pada golongan
kebanyakan manusia yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Allah semakin menguatkan keimanan kita. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tengah